Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya hidup kita makin tetap luar biasa, diberkati Tuhan dan melihat keajaiban demi keajaiban. Hari ini saya akan bicara tentang happiness atau kebahagiaan. Saudara, setiap orang pasti menginginkan bahagia dalam hidupnya. Tidak ada ketika ditanya, kamu mau bahagia nggak? Pasti nggak ada yang jawabnya, enggak, saya nggak mau bahagia, saya mau duka cita terus. Nggak ada. Setiap kita menginginkan kebahagiaan. Saudara, di Alkitab saya lihat ada beberapa tokoh dan salah satunya adalah Paulus. Bagaimana dia memilih tetap bahagia, bersuka cita di dalam Tuhan walaupun apapun juga yang dia lewati. Ada satu surat Paulus yang sangat memberkati saya dan ini sangat menarik, sangat luar biasa di Filipi, saudara. Kitab Filipi ini adalah kitab yang ketika kita baca, ini tulisannya ucapan syukur, tulisannya sukacita, tulisannya tidak pernah berhenti dengan kata mengucap syukur dan dengan kebahagiaan yang luar biasa. Saudara, ketika kita tahu ini tulisannya sepertinya Paulus ini nulis di seperti di pantai, seperti lagi asik dalam hidupnya yang bahagia. Tapi kita nggak tahu, kita mungkin baru sadar bahwa Paulus ini nulisnya di dalam penjara, saudara. Jadi apa yang jadi pertanyaan, apa yang bisa membuat kita bahagia? Apakah ketika ada orang yang memberi saudara mobil, motor, kita bahagia? Mungkin bahagia. Atau ada orang yang kasih amplop yang sangat tebal yang nilainya belasan juta, puluhan juta, kita bisa bahagia? Bahagia. Atau mungkin ketika kita di pekerjaan dan bos kita memberikan promosi, kita bisa bahagia. Yang mahasiswa, yang pelajar ketika lulus dapat ijazah dan nilai terbaik, bahagia. Kadangkala ukuran kebahagiaan kita adalah diukur dengan situasi dan keadaan yang menyenangkan hati kita, saudara. Tapi ketika misalnya, saudara, ada polisi yang datang dan menangkap kita tanpa kita berbuat kesalahan, apakah kita bisa tetap mengucap syukur dan bahagia? Saudara, di saat ini, di kondisi ini, Paulus mengalami hal itu, saudara. Bagaimana hidupnya ada di dalam penjara. Beberapa catatan sejarah mencatat bahwa di dalam penjara itu Paulus diikat, dirantai tangannya selama kurang lebih 20 jam. Jadi dia makan, bahkan dia melakukan kegiatan untuk buang air besar, buang air kecil, semua kegiatannya di toilet itu ada di penjara itu, di sel itu. Jadi betapa pengapnya, betapa baunya, betapa tidak menyenangkannya Paulus waktu di penjara. Dan tahukah saudara, percayakah saudara bahwa kitab Filipi ditulis Paulus sebagian besar di dalam penjara. Dan kalau kita lihat ayat per ayat, pasal per pasal, tulisannya itu tulisan yang sangat penuh dengan kebahagiaan. Apa yang bisa membuat Paulus bisa bahagia? Karena dia sadar ada Kristus di dalamnya. Bukan dia menaruh Kristus di dalam hidupnya Paulus, tetapi dia melekatkan dan memasukkan Kristus di dalam hidupnya Paulus. Pilihan hidup kita itu sederhana, lewati keadaan, lewati situasi apapun, apakah kita bisa memilih bahagia? Ketika kita sadar, ketika kita tahu ada Tuhan di dalam hidup kita, ada Kristus di dalam hidup kita, keadaan apapun, situasi apapun yang merintangi kita, kita bisa berkata, saya bahagia. Paulus memilih itu, saudara. Kita tahu kisahnya, kita tahu perjalanannya dalam memberitakan Injil. Dia nggak salah apa-apa masuk penjara. Dia nggak lakukan apa-apa, kapalnya karam, perompak, pencuri, itu ditempa dan dia mengalami itu semua. Tetapi tulisannya luar biasa, sampai dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Betapa luar biasanya perkataan Paulus. Kenapa? Sekali lagi saya sampaikan, karena dia sadar ada Kristus di dalam hidup kita. Kadang-kala keadaan-keadaan itu menentukan reaksi hati kita. Reaksi hati kita bisa senyum, bisa sukacita, atau bisa marah, bisa kesel, bisa cemberut. Paling mudah untuk kita lihat orang, saudara, nggak perlu jadi nabi, saudara. Kita datang aja ke mesin ATM. Ketika kita lihat orang ngambil uang, kita akan bisa tahu orang itu sukacita atau enggak. Dengan dia ambil uang, atau dengan dia cek sisa saldonya, dengan mukanya cemberut, kita bisa tahu dia nggak ada uang. Dengan mukanya yang sukacita, kita jadi bisa tahu uangnya ada. Saudara, keadaan kadangkala itu bisa menggambarkan apakah kita bisa bersukacita atau tidak.
Ada beberapa hal yang saya dapati saudara, bagaimana kita bisa bersuka cita atau tidak. Tapi sebelumnya kita akan lihat di Filipi 1 ayat 12. Berkata seperti ini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, ini ajaib saudara. Bagaimana di dalam penjara Paulus menulis kebahagiaannya. Paulus menulis bahwa biarlah Injil ini makin diberitakan dengan luar biasa. Fokusnya bukan keadaan. Fokusnya bukan apa yang ada di sekitar Paulus. Bukannya pengapnya, baunya penjara itu. Bukan tidak menyenangkan dia dibelenggu dengan tangannya, dibelenggu dengan borgol. Enggak, itu yang membuat dia memilih untuk marah, memilih untuk bersungut-sungut. Tetapi apa? Tuhan, Kristus di dalam hidup Paulus yang membuat dia memilih untuk dia bersuka cita. Ada beberapa hal yang membuat kita bisa, kebahagiaan kita tercuri. Satu, kesakitan, kepahitan, kemarahan. Kadangkala ketika lihat keadaan kesakitan kita, entah sakit fisik, sakit di jiwa kita, itu membuat kadangkala kebahagiaan kita bisa tercuri. Kedua, teman-teman sekitar kita. Alkitab bilang gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan apakah kita bisa bersyukur atau tidak. Yang ketiga, masalah. Kadang-kala masalah yang kita alami itu bisa menentukan apakah kita bisa bahagia atau enggak. Intinya adalah satu dari semua hal itu, respon hati kita. Bagaimana kita berespon dengan benar, bagaimana kita lihat keadaan, lihat situasi, apakah kita bisa berespon dengan benar. Beberapa hari yang lalu ada beberapa keadaan, beberapa pergumulan, beberapa masalah menimpa kami, saudara. Tapi kemudian ketika itu menimpa, hati saya langsung berpikir dan saya langsung merenung. Saya mau memilih apa? Memilih marah, memilih kesal, memilih jengkel, atau memilih Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Respon kita menentukan. Ketika kita marah, keadaan berubah enggak? Enggak berubah. Ketika kita kesal, ketika kita berontak, ketika kita teriak-teriak, keadaan berubah enggak? Tidak. Tetapi ketika kita bersyukur, berespon yang benar, mungkin hari itu keadaan belum berubah, tetapi hati kita berubah. Dan saya berdoa biarlah hari ini kebahagiaan apa yang mau kita cari? Uang, harta, tahta, semuanya sementara. Tetapi ketika saudara memilih kebahagiaan yang ada di dalam Kristus, semua yang dari Tuhan itu kekal adanya. Mari tetap memilih bahagia di dalam Kristus karena kita punya Tuhan yang menyelamatkan, yang menebus saudara, yang membebaskan saudara, yang mendatangkan mukjizat buat saudara dan saya. Tetap berdoa, tetap semangat, tetap cari Tuhan sungguh. Tuhan Yesus memberkati.